Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini dan kami mohon Tuhan, lembutkan hati kami, siapkan hati kami juga telinga kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu, mendengar suara-Mu dan diajar oleh-Mu. Sehingga kehidupan kami sebagai umat-Mu boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tuhan, tolong hadir bersama dengan kami dan juga pakai hamba-Mu dalam setiap kelemahan dan keterbatasannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Saudara, mari kita membuka bersama satu bagian firman Tuhan, 2 Tawarik pasal ke-30. Dari sepanjang pasal 30 kita hanya akan baca ayat 18, 19, dan 20. Baik, jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan perhatikan Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, Zebulon, ini adalah suku-suku di Israel Utara, Bapak Ibu ya, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, satu kali seorang anak kecil pulang dari tempat dia bermain. Tentu ini bukan Mia, ini bukan anak saya. Dia pulang dengan baju yang penuh dengan lumpur, Bapak Ibu. Saudara, ketika dia pulang, tidak lama kemudian mamanya langsung meminta dia untuk mandilah ya, kotor sekali, mandi sana. Mandi, lalu anak itu masuk ke kamar mandi. Setelah dia masuk kamar mandi, mamanya tunggu-tunggu, ini kok 15 menit belum keluar-keluar, kata mamanya. Kalau mamanya masuk kamar mandi, loh ternyata anaknya belum mandi, saudara. Anaknya belum mandi, anaknya masih kotor, dan kemudian mamanya mulai nanya, kenapa kamu belum mandi? Karena masih kotor, kata. Terus kemudian anaknya dengan sederhana, dengan mata dan wajah yang tersenyum, kemudian berkata kepada mamanya, aku tidak layak mandi, kata dia ya. Aku terlalu kotor untuk air yang bersih ini, saudara. Dia berkata, aku terlalu kotor untuk mandi. Saudara, tentu ketika mendengar kisah ini, ada sebuah logika yang terbalik, Bapak Ibu. Yang seharusnya di mana kita justru harus mandi supaya kemudian kita bersih, tapi bagi anak ini dia tidak seharusnya mandi karena bagi dia terlalu kotor, saudara. Karena bagi dia air itu lebih bersih, sehingga bagi dia tidak harusnya mandi, saudara. Dan bagaimana jika saya katakan hari ini kalau logika yang sama tidak jarang kita gunakan di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan. Bahwa ada sebuah prinsip di mana kita berpikir bahwa aku terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan. Aku tidak sempurna dan aku belum beres. Sehingga aku tidak layak dan aku tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Impactnya apa Bapak Ibu? Nanti kalau kehidupanku sudah baik-baik saja, aku baru datang. Nanti ketika aku sudah beres dengan masalah dan dosa-dosaku, aku baru mencari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Nanti ketika aku sudah baik-baik saja. Sehingga saudara, pada akhirnya bukannya kita datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan belas kasihan untuk dipulihkan.
kita justru semakin menarik diri jauh dan jauh. Dan saudara, ini bisa terjadi karena nilai kehidupan kita mengajarkan kita sejak kecil bahwa penerimaan itu bersyarat. Penerimaan itu ada kalau Bapak Ibu dan saya punya prestasi. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa menunjukkan kelayakan, baru kita diterima. Saudara, itu nilai dunia yang dari kecil kita diajarkan untuk demikian, saudara. Nah saudara, maka pertanyaan yang muncul adalah demikian. Saudara, mungkinkah atau apakah Allah yang hari ini kita percaya mau menerima kita dalam setiap kekurangan kita dan ketidakberesan kita? Mau menerima kita atau hanya menerima mereka-mereka yang sempurna-sempurna saja? Ya, yang cuantau-cuantau ya, selain saya tentunya ya. Contoh-contoh lain ya, Musa-Musa, orang-orang kudus lainnya ya. Sedangkan kita kayaknya enggak, Bapak Ibu. Nah pertanyaannya itu saudara, dan di dalam 2 Tawarik 30 ini, melalui kisah ini justru kita akan belajar 2 hal sederhana, poin penting sekali. Itulah kenapa saya mengambil ayat 18, 19, dan 20 saudara. Pertama, kita mau bersama melihat prinsip yang pertama saudara, bahwa saudara datanglah kepada Tuhan bukan ketika Bapak Ibu sudah sempurna. Yang lebih penting, datanglah dengan hati yang mencarinya. Saudara, saya tidak mengatakan kemudian maka hidup suka-suka, enggak ya. Paulus sudah pernah menjawab itu ya, sekali-kali tidak ya. Bukan itu poinnya. Tapi saudara, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang mencari, bukan dengan kesempurnaan. Saudara perhatikan ketika ayat 18a ini dibuka saudara. Jadi secara sederhana konteks ini sedang berbicara ketika Hizkia Raja Yehuda itu memerintah. Saudara ingat bahwa kerajaan itu sudah terpecah. Dan sebenarnya 2 Tawarik ini sedikit banyak mengulang sejarah yang pernah dicatat di dalam 1-2 raja-raja Bapak Ibu. Nah Hizkia ini jadi sudah, saudara tahu Raja Yehuda ya, naik turun, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat. Saudara ingat bapaknya Hizkia siapa? 2 pasal sebelumnya dijelaskan bapaknya Ahaz. Siapa itu Ahaz? Raja yang hidup tidak benar, raja yang bahkan membakar anak-anak, mengorbankan anak-anak Bapak Ibu. Jadi dia yang kemudian di ayat, coba kita buka ya, pasal 28 ayat 24, ayat 25 ya. Jadi dia mengumpulkan perkakas rumah Allah, dia menghancurkannya, dia menutup pintu rumah Tuhan, dan kemudian membuat mesbah-mesbah bagi dirinya sendiri saudara. Jadi Ahaz itu luar biasa tidak benarnya. Nah ini anaknya Bapak Ibu ya, Hizkia. Nah menariknya Hizkia ini hidup di tahun sekitar dan dia memerintah itu sekitar 729 sebelum Masehi. Israel Utara itu jatuh ke Asyur itu 722 Bapak Ibu. Jadi at least kita bisa melihat Hizkia itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana saudara mereka yang di utara 10 suku itu jatuh ke tangan Asyur. Jadi pada waktu Hizkia memerintah sebelum Babel kemudian menjadi yang sangat superpower itu Asyur. Nah Israel Utara itu udah jatuh Bapak Ibu, udah jatuh dan dibuang. Jadi Samaria itu dimasukin tuh orang-orang dengan dari suku-sukunya Asyur dan lain seterusnya. Makanya kemudian mereka banyak kawin campur dan lain seterusnya saudara. Nah ini konteksnya Bapak Ibu. Jadi Israel Utara udah hancur, sudah 6 tahun Hizkia memerintah di sana dan kemudian banyak orang tercerai-berai. Saudara bisa membayangkan bagaimana orang-orang Israel Utara itu kehilangan keluarga, kehilangan rumah, hidup dalam ketidakpastian, dan bagaimana bait suci juga ditutup Bapak Ibu, orang-orang tidak bisa kemudian datang untuk beribadah dan mereka terbiasa untuk beribadah kepada berhala. Saudara itu konteks dari ayat 2 Tawarik 30 ayat 18a ini saudara. Nah kemudian ketika itu Hizkia memulihkan dan juga dia memperbaiki kemudian bagaimana rumah ibadat. Saudara bisa baca di 2 Tawarik pasal 30 di ayat 1 saudara. Di ayat 3, 29 ayat 3. Tahun pertama pemerintahannya dan seterusnya. Saudara hal pertama yang dilakukan oleh dia sebagai raja, memperbaiki tempat beribadah mereka, rumah Tuhan. Itu yang dikerjakan saudara. Sebuah reformasi rohani, spiritual yang dia kerjakan saudara. Kemudian dia mengirim surat, dia meminta untuk utusan-utusan dia untuk minta oke, ini udah gue beresin. Ya dia udah benerin bagaimana pelayanan imam, orang Lewi. Dia buka pintu-pintu perkakas rumah, dia tahirkan segala macam. Dia beresin saudara. Kemudian dia sebarkan surat kepada Israel maupun Yehuda. Jadi atas bawah sebar. Sebarnya apa? Balik. Datang kepada Tuhan, ayo kita beribadah, kita pulang, kita kembali kepada Tuhan. Nah saudara itu yang dia kerjakan saudara. Tapi menariknya saudara perhatikan 18a, muncullah ayat ini. Sebagian besar dari rakyat, terutama yang utara tadi ya, Efraim, Manasye, Isakar, Zebulon saudara.
Mereka datang tapi mereka tidak mentahirkan diri. Kenapa? Karena sebenarnya ketika mereka merayakan Paskah, saudara, mereka itu harus melalui sebuah ritual pentahiran. Kalau enggak, mereka tuh enggak layak atau enggak boleh makan makanan Paskah. Atau mereka harus undur waktunya. Jadi mereka enggak boleh makan, mereka skip lah, saudara. Nah tapi perhatikan, mereka makan makanan Paskah. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kemudian tertulis, saudara. Ketika mereka datang, saudara, agak masuk akal sebenarnya. Keadaan mereka belum tahir. Kenapa? Saudara bisa bayangkan bertahun-tahun mereka hidup menyembah berhala. Mereka bertahun-tahun tidak mengerti, tidak paham apa yang sebenarnya diajarkan oleh Taurat. Itu satu. Yang kedua, bait suci itu baru dibuka, Bapak Ibu. Bait suci baru dibuka, mereka datang dari jauh. Sehingga mungkin waktu mereka datang, mereka harus langsung ikut ritual. Sehingga mereka gak sempat untuk ditahirkan terlebih dahulu, saudara. Mungkin ini ada dua kemungkinan besar, saudara, yang terjadi. Tapi apapun itu yang pasti, secara hukum Taurat, mereka tidak layak. Tidak boleh mengambil makanan Paskah. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Dan Hizkia menyadari hal itu. Saudara, Hizkia menyadari hal itu. Itulah kenapa kemudian saudara melihat bagaimana Hizkia doanya yang luar biasa. Tuhan yang baik kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. Saudara, Hizkia tidak sedang berkata bahwa dia menganggap remeh aturannya Tuhan. Bukan. Dia tidak kemudian mengatakan bahwa kamu tidak perlu kudus dan tahir untuk datang kepada Tuhan. Bukan, saudara. Tapi saudara, di tengah dia mengakui kesempurnaan, dia mengakui ada sebuah yang lebih penting. Sesuatu yang lebih penting. Hati umat yang mau datang untuk bertobat. Hati umat yang mau datang kepada Tuhan, saudara. Dan ini menggenapi apa yang di dalam 2 Tawarik 7:14 katakan. Di tengah kehancuran yang ada, di tengah tidak adanya harapan, di tengah Israel yang sudah hancur, saudara, yang tidak punya rumah dan tempat beribadah lagi, saudara. Saudara, dikatakan, umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, berbalik. Maka aku akan mendengar mereka dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan inilah muncul, saudara, doa Raja Hizkia. Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. Yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Hati mereka Hizkia ketahui. Kenapa? Karena kalau saudara baca bagian-bagian sebelumnya, saudara, ketika pesuruh ke kota-kota melintasi Efraim Manasye, saudara, percayalah tidak semua mau datang. Di dalam ayat 10, ayat 11, saudara akan mendapati ada orang-orang yang kemudian menertawakan utusannya Hizkia. Dan mereka gak mau bertobat. Mereka gak mau datang, saudara. Tapi kemudian ada di ayat 11 orang-orang yang merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Dan itulah mereka yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Saudara, kata mencari Allah dalam bahasa Asia, saudara, ini biasa dipakai untuk covenantal relation. Sebuah relasi perjanjian. Sebuah relasi di mana ini adalah bahasa perjanjian, saudara. Mencari Allah itu sebuah pengabdian berdasarkan hubungan. Bukan sekedar siapa sih Allah. Jadi bukan tentang mencari informasi, Bapak Ibu. Tapi tentang bagaimana mereka mengingat bahwa mereka adalah umat Allah yang Allah pilih. Dan Allah adalah Allahnya mereka. Nah, relasi inilah, saudara, yang mengikat mereka dan membuat sebuah frasa kata mencari Allah itu, saudara. Jadi mencari Allah adalah menunjukkan sebuah dedikasi kembalinya hati umat Allah kepada pencipta atau penyelamat mereka. Itu kata mencari Allah, saudara. Saudara, perhatikan Hizkia tidak berkata abaikan saja hukum Tauratmu. Ya, Hizkia tidak lagi ngomong kemudian ya udahlah pokoknya kalau mau datang kepada Tuhan suka-suka kita, saudara. Atau Hizkia mengatakan bahwa mereka tidak lagi bersalah. It's okay lah Tuhan, kan Tuhan Maha Pengasih ya. Kan Tuhan Maha Pengampun. Saudara, Hizkia tidak berkata demikian, saudara. Saudara, tapi Hizkia sekali lagi melihat bagaimana hati mereka dan itulah yang membuat dia mau memohon belas kasihan dari Allah, saudara. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu Mia itu sempat, beberapa dari Bapak Ibu tahu, dia sempat opnam di rumah sakit dan melakukan operasi kecil di bagian kaki, ya telapak kaki, karena infeksi, Bapak Ibu. Sebelum infeksi, nanah besar segala macam, saudara, hari pertama kami melihat kakinya itu pincang-pincang, terus kami lihat bahwa mulai hitam, Bapak Ibu, hitam kecil. Kami pikir lebam, saudara. Terus kami beli apa kalau nggak salah waktu itu ya? Yang biasa buat lebam itu, Bapak Ibu, saya lupa lagi apa tuh namanya tuh, dioles. Harapannya sembuh, pokoknya dioles aja. Kami menunda untuk rumah sakit. Besokannya, saudara, lebamnya makin gede. Loh, ini mijak apa kok makin besar bagian lebamnya, dan dia memang makin pincang, Bapak Ibu ya. Dan kemudian akhirnya sampai hari ketiga kalau nggak salah mulai ada muncul kuning, saudara. Hari kedua, hari ketiga
kuningnya mulai gede Bapak Ibu. Baru kami sadari, wah kayaknya ini udah harus ke dokter saudara. Itu 3 hari sudah kami tunda. Dan baru kemudian kami ke dokter dan saudara tahu kalimat pertama yang dokter katakan kepada kami apa? Pak, Bu, ini infeksi dan Bapak Ibu terlambat kata dia. Maksudnya terlambat adalah keburu kegedean. Keburu masuk ke dalam nanahnya karena dia mencari jalan keluar. Telapak itu kan agak gede ya. Agak tebel jadi dia susah keluar. Kalau kita nanah-nanah biasa kita bisa keluarin sendiri. Nah kalau yang ini enggak karena dia tebel saudara. Akhirnya harus dioperasi dan lumayan gede Bapak Ibu. Saudara saya ingat betul pesan dari kata dokter lain kali kalau ada. Ya kita sih berharap tidak ada lain kali ya. Tapi maksudnya dia bilang kalau ada masalah sesuatu ya usahakan sebisa mungkin langsung cari pertolongan. Saudara prinsipnya sama. Prinsipnya sama, sebagaimana tadi Mia yang kami tunggu-tunggu. Saya tidak berkata kemudian Bapak Ibu ada apa-apa kemudian ke dokter, bukan itu ya. Bukan itu pelajaran take away kita hari ini saudara. Tapi saudara kadang-kadang kita punya prinsip yang sama saudara. Di dalam kita datang kepada Tuhan. Sama kayak kita mau ke dokter. Biasanya salah satu yang paling sering susah datang ke dokter adalah yang ke dokter adalah bapak-bapak, Bapak Ibu ya. Susah sekali kata mama saya disuruh ke dokter ya. Udah nanti sembuh sendiri atau nanti aja lah tunggu sehat gitu ya. Loh kalau orang sehat gak mungkin ke dokter Bapak Ibu ya. Nah saudara di dalam kondisi kita bersama dengan Tuhan kadang-kadang kita berpikir demikian. Kita sering sekali menunggu sampai kita merasa layak baru kemudian kita datang kepada Tuhan. Dan tanpa sadar saudara justru kita makin jauh. Kita berkata nanti aja lah kalau aku udah lebih baik. Nanti aja lah kalau kondisiku udah lebih rohani lah. Nanti aja kalau aku udah lebih layak saudara. Padahal saudara kebenaran penting hari ini yang kita pelajari bersama adalah ini. Bahwa Tuhan bukan mencari kesempurnaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tidak mencari Bapak Ibu Saudara beres dulu. Tuhan mencari hati yang mau kembali dan pulang meresponi apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita saudara. Sehingga yang Tuhan lihat apa? Yang Tuhan lihat adalah sebuah doa-doa yang jujur yang berkata bahwa Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan aku butuh Engkau setiap hari. Setiap pagi, setiap waktu yang ini doa yang kita panjatkan Bapak Ibu. Bukan kemudian kita semakin jauh dan kemudian semakin terhilang. Saudara kalau menunggu sempurna baru datang kepada Tuhan, rasanya sampai Tuhan datang kedua kalinya saudara-saudara gak akan datang-datang saudara. Karena kita gak akan pernah sempurna. Yang pertama. Yang kedua saudara. Maka ketika undangan Tuhan itu datang saudara. Dan kita meresponi saudara. Ini prinsip yang kita pegang yang kedua. Bahwa Tuhan menerima dan memulihkan mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Tuhan justru memulihkan mereka yang sungguh mencarinya. Saudara perhatikan bagaimana di ayat 20 dikatakan Tuhan mendengar Hizkia. Dan membiarkan bangsa itu selamat. Nah sekali lagi menarik saudara dalam bahasa aslinya. Dan diterjemahkan oleh NIV dengan sangat baik. Lord healed the people. Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan. Jadi bukan hanya membiarkan bangsa itu selamat. Tapi Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tentu kita tahu ini bukan kesembuhan fisik Bapak Ibu. Inilah sebuah kesembuhan spiritual antara relasi umat dengan Allah. Dan relasi umat dengan sesama mereka. Ini pemulihan yang Tuhan berikan saudara. Bagaimana melihat kisah Israel dan Yehuda ini pecah begitu luar biasa. Mereka lama ciong Bapak Ibu. Mereka sudah lama terpisah. Kondisi sebagian sudah ada di pembuangan Asyur sana saudara. Kondisi di mana banyak yang udah hidup menyembah berhala dan jauh dari Tuhan. Dan bagian ini sangat penting. Bagaimana reformasi spiritual terjadi dan Allah yang mengerjakan itu. Ada undangan dari Tuhan dan kemudian ada respons. Dan perhatikan saudara urutannya. Urutannya adalah Tuhan memakai Hizkia. Untuk mengundang orang pulang Bapak Ibu. Dan yang kedua, umat Allah merespons. Dan yang ketiga, Tuhan memulihkan mereka yang merespons itu. Tuhan memulihkan mereka yang mau pulang kembali. Bapak Ibu, inilah anugerah. Bukan mereka kudus dan sempurna dulu, baru mereka diizinkan datang. Tapi dalam kondisi apapun, Tuhan izinkan mereka datang untuk dipulihkan. Untuk dipulihkan, saudara. Saudara, saya pikir ketika nilai dunia terus menuntut kita untuk penerimaan bersyarat, saudara harus kita akui dan jujur lebih mudah untuk kita percaya Tuhan mengampuni dosa kita daripada kita percaya Tuhan menerima kita apa adanya.
Lebih gampang untuk memahami dan menerima. Iya, dosaku diampuni. Tapi ketika untuk berpikir bahwa Tuhan masih mau terima aku apa enggak ya. Dalam setiap kegagalanku, dalam setiap kekusutan pikiranku waktu berdoa, dalam setiap keraguanku, Tuhan masih mau menerima aku apa enggak. Saudara, kita lebih susah percaya itu daripada percaya Tuhan mengampuni dosa kita. Saudara, hal ini mengingatkan saya pada satu kisah, saudara, bahwa tentang anak yang hilang, saudara. Saudara ingat anak yang hilang ketika si anak berlari, ketika ayahnya berlari mendapati dia. Saudara, satu bagian yang selalu saya ingat adalah saudara, ketika ayahnya memeluk dia, saudara. Menarik sekali, ayahnya nggak ngerem waktu ketemu dia. Itu ya, waktu lari kan, Bapak Ibu ingat ya, si anak yang hilang, habis dari mana? Habis dari restoran ya. Restorannya babi, Bapak Ibu. Habis makan makanannya babi. Saudara, tentu baunya luar biasa. Saya yakin betul mungkin waktu bapaknya lari, range berapa meter udah kecium baunya. Saudara, kalau jadi bapaknya si anak, Bapak Ibu, saya pikir mungkin kita akan ngerem dan bilang, ih bau lu, mandi dulu gitu ya. Sana mandi dulu. Saudara, itu tidak dilakukan. Di dalam kondisi compang-campingnya si anak, dalam kondisi baunya si anak, dalam kondisi anak itu bahkan belum ngomong apa-apa Bapak Ibu. Anak itu perhatikan nanti kalau saudara boleh baca lagi, dia bahkan belum mengucapkan satu patah kata apapun. Bapaknya yang duluan memeluk dia dalam setiap ketidaksempurnaan dia. Tapi anak itu pulang. Saudara, poinnya adalah pulang ke dalam pelukan Bapa itu, saudara. Bukan menunggu, rapikan dulu baju dan hidupmu. Perbaiki dulu semuanya, saudara. Pelukan itu datang, kasih itu datang lebih dahulu. Pemulihan kita datang sesudahnya. Saudara ingat ini, pelukan itu datang duluan, saudara. Dan saudara, menariknya saudara, Hizkia ini hanyalah bayang-bayang dari pengantara kita yang sempurna itu. Saudara, kalau ingat, Tawarik ini ditulis untuk fokusnya dua hal Bapak Ibu. Cerita tentang nanti akan lahir raja yang dijanjikan dari keturunan Daud, which is itu berarti janji Allah, covenant. Yang kedua adalah pemulihan bait suci. Nah saudara, bicara soal pemulihan kerajaan itu saudara, Hizkia ini seperti Salomo kedua. Dan bukan hanya berhenti di Salomo saudara. Di dalam perjanjian baru kita tahu, bukan Hizkia yang pengantara sesungguhnya. Kita saudara punya Yesus yang adalah pengantara sempurna saudara. Saudara perhatikan bagaimana kemudian Hizkia berdoa bagi umatnya. Bagi rakyatnya yang tidak sempurna saudara. Maka dalam perjanjian baru kita tahu bagaimana Kristus juga kemudian menjadi pengantara bagi orang-orang berdosa kita kepada Bapa. Kristus bahkan bukan hanya berdoa saudara, bukan hanya memohon belas kasihan. Dia menyerahkan hidupnya. Supaya kita bisa kemudian punya relasi bersama dengan Bapa. Dan relasi dengan sesama dipulihkan. Dan kalau Hizkia berdiri di antara umat dengan Tuhan pada hari itu. Yesus berdiri di antara kita dan Bapa sebagai pembela kita. Saudara, Hizkia hanyalah bayang-bayang. Dan yang harus kita sangat syukuri adalah Kristus melakukan hal yang lebih daripada itu. Dan kita diterima apa adanya. Bukan karena Bapak Ibu Saudara sempurna. Tapi supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dipulihkan. Supaya Bapak Ibu dan saya disempurnakan. Sebagai penutup saudara, maka dari itu di depan Allah yang maha tahu, yang bahkan sudah tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu yang lalu, tapi dia masih mengasihi dan menerima Bapak Ibu Saudara, maka datanglah. Bukan karena sudah beres. Saudara, salah satu buku yang pernah saya baca justru dia bilang, datanglah waktu pikiranmu kusut, dia bilang. Waktu hidupmu tidak baik-baik saja. Supaya dia memulihkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat penerimaan yang Kau berikan. Ajar kami untuk berterima kasih dan tahu diri. Sehingga kami bertanggung jawab dengan kehidupan kami. Tapi terlebih dari itu,
Ajar kami untuk percaya penerimaan-Mu sempurna. Sehingga kami boleh datang apa adanya. Dalam setiap kelemahan kami, keterbatasan kami, kekurangan kami. Bapa bersyukur buat firman-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.